Jadi tadi kalau ini dapat 2M, 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 1M. Udah tahu nih semua? Tahu. Wah, aku mau lepas, ini punya aku buat kamu aja. Tapi harus tertulis. Gak bisa karena Pak, yang namanya duit gak kenal saudara. Hari ini ikhlas, besok belum tentu. Nah ini kenyataan nih. Saya pernah menyelesaikan kasus waris. Anaknya perempuan itu 3, laki 2, laki 3 juga. Jadi 3 laki 3 perempuan. Masing-masing anak udah dapat 11,5 M. Banyak gak sih Bu? Banyak kalau kita beliin cendol, kita sini. Udah dibagi rata, barulah salah satu anak yang laki-laki yang botot ini lihat loh, ternyata menurut Quran 2:1 gitu. Baru dia minta, yang kamu kelebihan kasih ke aku. Rame tuh Bu ke saya akhirnya. Terus kata yang perempuan, Bu pernah juga harta waris kami dipakai dulu sama dia. Jadi abangnya adik bontotnya ini ngambil uang saudara-saudara yang perempuan 900 juta, sementara kekurangan yang seharusnya berlebih ini yang laki-laki ini 600 juta. Kan buat kita kan gampang, 900 kurang 600 kurang 300. Enggak, yang punya gua ambil dulu, yang punya lu ntar belakangan. Saya bilang lu culas. Jadi dia tahu setelah dibagi. Tapi saya minta keikhlasan adanya yang perempuan, balikin dia, kami akan kembalikan kalau memang itu ketentuan Allah. Itu. Selesai Pak. Jadi tadi pelepasan hak atau membagi secara sama harus hitam di atas putih. Jangan hanya lisan, karena keikhlasan itu teruji oleh waktu. Ya, jelas ya Pak ya. Lanjut yang kedua adalah orang tua kepada anak. Jadi kalau saya meninggal dunia, saya punya orang tua, maka orang tua saya kalau masih ada bapak saya, ibu saya, bapak saya seperenam, ibu saya seperenam. Yang terjadi di masyarakat, kalau seandainya saya seorang ibu rumah tangga saja, begitu saya wafat, orang tua dapat seperenam, tapi banyak suami yang nggak ngasih. Loh kan harta saya yang cari, masa ibu bapaknya dapat? Terus saya bilang, Pak, bapak dapat istri dari mana? Dari batu gitu keluar tring. Kan bapak user, tinggal make. Yang mendidik ini untuk menjadi istri bapak itu adalah orang tua. Orang tua juga paling udahlah buat cucu, paling biasanya begitu kan. Tapi setidaknya Allah katakan tetap dia punya hak. Kalau kemudian haknya dikasih ke orang lain atau kepada cucunya itu soal lain. Itu tadi hibah. Jadi ada yang meninggal dunia anaknya, maka bapaknya dapat, ibunya dapat. Makanya saya tadi katakan, kalau kita berasumsi bahwa nanti kita yang mati duluan, udah kita bagi, ternyata qadarullah anak kita duluan yang wafat, istrinya atau suaminya keep harta itu, selesai, nggak dapat ibu bapaknya. Allah lah. Ya. Gimana Pak? Jelas ya Bu ya? Yang kedua adalah konflik, hibah. Disebutkan di dalam kompilasi hukum Islam, hibah kepada ahli waris dapat, kata-katanya dapat di dalam kompilasi, dapat diperhitungkan sebagai waris manakala muncul waris. Misalkan saya punya anak laki-laki 3, karena memang anak saya laki-laki semua Pak. Makanya saya gak punya pembantu, takut kalah saing Pak. 3 misalkan, saya kasih rumah 1 Pondok Indah, 1 Pondok Pinang, 1 Pondok Petir misalnya. Wafat saya, yang Pondok Petir bilang nggak bisa, aku nggak mau karena itu nggak adil. Boleh diminta, boleh, karena katanya dapat. Hibah kepada ahli waris dapat diperhitungkan sebagai waris manakala muncul waris. Bisa komplain Pak. Ya? Meskipun sudah hibah, tapi hibahnya kepada ahli waris Pak. Kepada yang dapat lebih, kan misalkan ini 100 meter, dia 1000 meter Pondok Petir, nggak cocok, nggak mau. Aku mau gugat, bisa Pak, ke pengadilan. Dinyatakan bahwa hibahnya ini tidak sah, saya tidak suka karena ini harus muncul waris. Itu.
Karena kalimatnya di kompilasi hukum Islam, hibah dapat diperhitungkan sebagai waris manakala muncul waris. Itu peluang betul tuh. Makanya kalau hibah, anak-anak dapat hibah, semua mesti tahu. Misalkan, anak yang pertama mau nikah, nih ibu kasih rumah, terus menikah, kemudian istrinya harus tahu bahwa rumah itu bukan harta bersama, bahwa rumah itu adalah hibah. Sama, ini yang nikah juga saya kasih. Sudah semua harus tahu istrinya bahwa itu bukan harta bersama, ini harta bawaan. Sehingga waktu dia orang tuanya meninggal, ya bicaranya mereka, istrinya nggak boleh ikutan. Karena dia outsider. Yang menjadi ahli waris ini kan seringkali yang gosok-gosok adalah pasangan hidupnya. Mas saya mas, ayo dong mas, Dan di masyarakat kita uniknya adalah penyelesaian waris tarsok. Ntar besok. Aduh, nggak enak ngomong waris, kan tanahnya masih basah, maruk amat sih, gitu kan? Padahal bicara waris adalah bicara hak. Kalau di Mesir itu yang saya tahu Pak ya. Jadi kalau masih ada jenazahnya, oke. Ini nanti kita bagi ya sesuai ketentuan Allah ya, oke. Kira-kira hartanya mana oke. Nanti kita bagi, oke. Karena apa? Begitu kita bicara di hadapan almarhum ini, pasti kita lakukan yang terbaik buat yang meninggal. Karena dia akan ditanya dari mana untuk apa harta yang dia tinggalkan. Jadi ke kuburan sudah tenang. Karena di alam barzah akan diinformasikan oleh malaikat. Kunci rumahmu sudah berganti. Pasangan hidupmu sudah berganti. Katanya ahli kubur, seandainya aku bisa memberitahu kepada keluargaku, akan aku kasih tahu bahwa apa yang saya pertanggungjawabkan di alam barzah. Ikhlas semua, enggak ada masalah. Berat. Begitu adiknya nuntut. Nah, tapi seringkali orang tua bilang daripada nanti berantem sudah saya bagi aja. Yang kurang. Kan tadi wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Kita kasih pengertian ke anak-anak. Nah, kalau ibu wafat penyelesaiannya pakai Quran ya. Sekarang beri mata uang tak kasih. Karena apa? Karena dia belum punya rumah. Dapat surga, ya kan? Nanti kalian dapat surga. Ini loh, harta ibu ada di sini, tanahnya di sini. Ini surat-suratnya ya. Amanah ibu ke kalian untuk selesaikan secara Islam ya. Kami kita semua masuk surga. Walaupun nggak tahu lah. Kalau nggak harus tahu. Kalau kita katakan, pokoknya bagi rata ya, daripada kalian berantem. Nah kata berantemnya itu jadi doa. Enggak. Tanya. Kita nggak bisa cerita itu. Sudah, kita kasih di Quran nih loh, nanti selesaikan sih. Kan jadi tadi Pak, begitu udah dibagi ternyata anaknya duluan yang wafat. Istrinya keep, ya wassalam, gitu kan? Jadi itulah ya, kematian itu adalah sesuatu yang memang harus kita persiapkan, terutama apa yang akan kita tinggalkan. Monggo silakan, ada lagi yang mau tanya? Ini ada. Semangat nih. Monggo silakan, tektokan aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu, saya bukan memprotes Bu, tapi saya masih belum sepakat dengan apa yang Ibu katakan bahwa pembagian waris bisa dilaksanakan dengan dibagi bersama dengan berdasarkan kesepakatan. Manakala itu dilaksanakan, terus status dari An-Nisa 11, 12, dan 176 itu jadi statusnya seperti apa? Apakah dia hilang begitu saja berdasarkan dengan kesepakatan yang dilaksanakan oleh ahli waris, sehingga yang harusnya berbeda besarnya waris laki-laki dan wanita menjadi sama berdasarkan kesepakatan yang tadi Ibu jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, pewarisan itu ada kalau ada yang meninggal, ada harta, ada ahli waris. Nah sekarang ahli waris ini udah dapat nih tadi 2M, 1M. Bapak yang punya 2M ngasih ke ini boleh nggak? Boleh.
sudah, kita kan udah tahu nih bahwa kita yang laki-laki masing-masing 2M, yang ini 1M. Saya mau lepaskan hak, saya mau wakafkan buat yatim piatu, boleh nggak? Boleh. Itu yang namanya hibah. Selesai warisnya, selesai sudah. Makanya di dalam kompilasi hukum Islam, setelah menyadari bagiannya, kan dia udah tahu nih bahwa dia dapat sekian, tapi nggak, saya lepas hak. Itu namanya lepas hak. Hibah boleh. Jadi tadi warisnya udah selesai. Karena waris itu triangle tadi, ada yang meninggal, ada harta yang diturunkan kepada ahli waris. Begitu ahli waris ini mau diapain nih? Udah saya ambil, ya udah ambil, boleh. Enggak, saya nggak ambil, boleh. Gitu loh. Nah, kalau dalam waris perdata barat itu ada 3 opsi. Kenapa? Karena dalam waris perdata barat yang beralih hak dan kewajiban, sehingga ahli waris bisa menolak. Enggak, saya nggak mau karena ternyata hutangnya lebih banyak dari piutang. Nolak dia. Atau kemudian, oke, saya terima penuh. Mau hutang lebih besar dari piutang, mau piutangnya lebih besar dari hutang, saya terima. Atau tadi tuh dengan syarat, oke, saya mau terima harta warisnya kalau piutangnya lebih besar dari hutang. Itu waris perdata barat. Kalau dalam Islam tidak, yang beralih hanya hak. Sehingga manakala ada hutang yang dibayarkan hanya sebesar harta waris yang ada. Nah, begitu terkait dengan anak tadi, dia membayarkan hutang orang tuanya bukan kapasitas sebagai ahli waris tetapi sebagai anak. Ini mesti dipisahkan, ya. Nah, tadi bicara hibah tadi begitu, Pak. Warisnya sudah selesai, kan sudah menyadari dapatnya, tapi kemudian dia lepas hak, dia kasih ke adiknya, atau bagaimana nih? Ya udahlah, kita bagi rata. Karena gini, Pak, ada orang ya, saya juga menyelesaikan kasus unik. Jadi anaknya tuh ada yang jadi dokter, insinyur, kemudian yang bontot ini dia belum sampai insinyur, belum jadi dokter, belum, orang tuanya udah wafat. Sementara kan yang laki-laki dapat lebih banyak. Enak banget kamu dulu sekolah ngabisin harta orang tua. Aku kan belum kuliah, masa aku dapat sedikit? Persoalan enggak? Ya persoalan. Itu pertama adalah rezeki orang kan beda-beda satu. Yang kedua, yang sudah jadi ia harus menafkahi, memberikan subsidi, memberikan bantuan kepada yang tidak mampu. Makanya saya katakan tadi, waris dengan nafkah 2 hal yang nggak bisa dipisahkan, nggak bisa. Gitu, Pak. Jadi hibah tadi, ini bukan waris lagi bicara. Hibah antar ahli waris. Karena pewarisannya triangle, ini. Bicara tadi yang sepakat ya di sini doang, ini udah selesai. Gitu. Setelah waris, Bu, ya. Iya, setelah menyadari berapa bagiannya. Tapi kalau dia nggak terima, ya nggak jadi. Masuk, cukup.